Selamat siang Om Bob Hasan ya. Iya, Om, siap. sedikit dong tanggapannya terkait debat capres eh, seminggu beberapa yang ketiga yang terakhir Om ya. Di situ banyak yang bilang beranggapan bahwa memang pembahasannya itu di luar konteks, ada yang menyerang eh, kepribadian gitu, kepemilikan kepribadian. Tanggapan Om seperti apa? Ya memang sudah benar-benar terlihat tujuan daripada debat kemarin yang materinya adalah tentang pertahanan, hubungan luar internasional, ya kan, termasuk juga apa di dalamnya itu ada satu lagi itu ya. Tapi pada saat tentang pertahanan itu kan sebenarnya kan gagasan pertahanan sebagai calon presiden. Bagaimana salah satu capres mempertanyakan pada capres yang lainnya bila mana dia menjadi presiden itu gagasannya apa gitu loh. Tapi tiba-tiba kenapa jadi berubah menjadi debat Menhan gitu loh, calon Menhan ya. Jadi itu yang sebenarnya tidak pada tempatnya. Artinya kenapa saya bisa menyatakan itu ya? Banyak hal-hal yang akhirnya di luar jalur. Yang pertama itu tentang pesawat bekas. Pesawat bekas itu adalah pesawat yang dipesan dari Qatar, itu Mirage ya. Mirage 2000-5 itu tipikalnya. Manuver dan kegeganaan daripada pesawat jet tempurnya itu luar biasa. Sudah pada kategori modern ya. Artinya oleh karena itu di Indonesia para pilot-pilot yang angkatan udara itu mesti tuntut belajar terhadap industri yang mutakhir. Jadi itu memang pemutakhiran. Nah, di sisi lain memang Indonesia itu akan memesan pesawat jenis Rafael. Jenis Rafael itu baru tahun 2027 nanti adanya. Ya, maka oleh karena itu kemarin untuk sementara menjaga kewibawaan dan pertahanan Indonesia, Pak Prabowo atau Menhan mencoba memohon izin kepada Presiden dan DPR. Jadi ini loh hal-hal yang harus kita lihat. Pak Prabowo itu dalam konteks Menhan itu adalah pembantunya Presiden. Jadi sehingga semua itu adalah seizin dan merupakan keputusan daripada DPR maupun Presiden untuk mengambil pesawat tersebut dalam rangka menunggu tahun 2027. Jadi masa penggunaan daripada Mirage 2000-5 yang dari Qatar ini penggunaannya masih sampai dengan 13 tahun sampai 15 tahun. Nah, sementara tahun 2027 itu nanti sudah akan masuk pesawat Rafael yang baru ya. Jadi kalau menunggu dari beli pesawat itu memang tidak bisa langsung sekarang pesan besok dapat, nggak bisa. Nah, jadi ini sebenarnya satu pemikiran gagasan sehingga Indonesia itu di tengah globalisasi, di tengah panasnya suhu temperatur daripada Laut Cina Selatan maupun juga di Timur Tengah ya. Dan itu efek-efeknya bukan tidak berefek kepada Indonesia, memerlukan satu jaga wibawa ya untuk melindungi bangsa Indonesia. Yang kedua tentang tanah ya 350.000 hektar. Tanah itu adalah HGU yang namanya HTI, hutan tanaman industri, di mana tanah itu boleh ditanami oleh tanaman keras. Itulah yang dilakukan oleh pengelola yang namanya perusahaannya Pak Prabowo. Bukan Pak Prabowo nih ya, perusahaannya Pak Prabowo. Akan tetapi itu sekali lagi bukan milik pribadi, bukan sertifikat hak milik. Jadi capres Pak Anies itu kan ngomongnya kan milik Pak Prabowo. Itu kalau bahasa hukumnya nggak bisa seperti itu ya. Jadi ada hak kelolahnya Pak Prabowo. Nah, tapi sekali lagi bahwa tanah itu, pengelolaan perkebunan itu, tanah itu sudah diserahkan ke negara kepada Pak Joko Widodo sebagai presiden. Nah, jadi ini semuanya di datanya itu tidak lengkap, tidak itu yang dimaksud oleh Pak Prabowo tidak disertai, tidak dilatar belakangi oleh data yang valid gitu loh. Itu loh sering Pak Prabowo ngomong begitu pada saat debat capres. Contoh lagi Pak Anies ngomong 700 triliun satu tahun. Anggaran pertahanan itu tidak 700 triliun. Anggarannya saja tidak 700, apalagi pembelian alutsista. Ya alutsista itu hanya terbatasi dengan posisi 100 triliun, 130 triliun ya. Seperti contoh kita membeli pesawat Mirage yang dibilang bekas itu dari tahun dengan harga sebenarnya 12 triliun gitu loh. Jadi jangan salah paham ini. Makanya Pak Prabowo tidak menjawab ya, akibatnya seperti itu. Sama juga Pak Ganjar tuh mempertanyakan tentang anggaran dan sebagainya, kenapa lemah dan minus apa segala.
Yaitu semuanya Pak Prabowo hanya bisa menjawab karena ada degradasi perkembangan perjalanan ekonomi sehingga ada refocusing. Tahu nggak refocusing itu? Refocusing itu adalah semua program-program kementerian yang sudah disetujui oleh DPR, keuangan anggarannya itu harus turun. Tetapi ketika ada COVID, semua harus fokus, itu refocusing namanya. Jadi jangan-jangan Pak Anies, Pak Ganjar nggak ngerti refocusing gitu loh. Jadi sehingga menyerang ke kiri ke kanan yang tidak jelas. Tujuannya cuma satu, supaya Pak Prabowo itu di mata publik ya dalam debat capres itu benar-benar tidak bisa menjawab, benar-benar dalam posisi yang tidak punya kemampuan gagasan dan sebagainya. Karena apa? Karena dibuat lingkupnya itu lebih spesifik seperti debat calon menteri pertahanan gitu loh. Jadi saya kira ini kan debat capres calon presiden ya, tetapi kalau dari saya pantau penyampaian tentang gagasan sekalipun itu debat calon menhan, mereka berdua pun belum cocok jadi menteri pertahanan gitu ya, karena pertahanan itu tidak konteksnya tentang anggaran udah finish, sudah selesai. Maka tentang anggaran dengan isi-isinya itu menjadi rahasia negara. Sudah finish karena apa? Pak Prabowo ini hanya team player gitu ya kan. Yang menyetujui, yang memutuskan, yang membijaki itu semuanya adalah presiden dan DPR. Jadi Pak Prabowo ini mesti kayak seperti gubernur. Ya gubernur memang bisa karena gubernur itu sebagai penguasa di daerah masing-masing. Menhan itu tidak, Menhan itu membantu presiden. Jadi harus mengerti dulu tentang hukum tata negara gitu. Jadi saya menilai bahwa debat itu lebih mengarah kepada pribadi sehingga ya Pak Prabowo tidak bisa berkomentar macam-macam karena apa, gagasan-gagasan dilempar semuanya larinya kepada Pak Prabowo semua gitu loh. Dan Pak Prabowo sendiri masih membahas tentang penilaian kinerja beliau saat menjadi Menhan ya. Itu dari kedua paslon itu memberikan penilaian yang disebut menyakiti hati masyarakat gitu. Ada yang memberikan nilai sekian dan sekian gitu. Dan Pak Prabowo masih membahasnya. Itu ada kekecewaan nggak? Ya sangat kecewa, dan kecewa itu bukan karena kapasitas yang memberikan nilai itu yang 5 sama yang 11 dari 100 itu, yang kedua orang itu bukan kecewa karena melihat bahwa ada perdebatan yang sengit atau ada gagasan-gagasan yang muncul pada saat debat itu, bukan. Yang menyampaikan penilaian itulah yang tidak capability menjadi calon presiden, itu intinya begitu. Jadi kalau menurut saya, hemat saya memang Pak Prabowo belum ada lawannya sekarang ini, maka oleh karenanya ya, jadi kalau gini loh, kalau orang yang menilai itu kan dia punya kapabilitas ya, misalkan Anies ya, Anies itu kan dia bekas gubernur, dia harus menilai gubernur yang lain gitu loh bisanya gitu kan. Ganjar juga bekas gubernur gitu loh, Ganjar sama Anies kan nggak pernah jadi menhan, ya gimana dia mempunyai preferensi untuk menilai seorang menhan kan gitu loh. Jadi kekecewaan publik itu bukan hanya tentang berapa nilainya, bukan. Kekecewaan publik itu adalah tampilan mereka seperti sebagai calon menhan gitu ya. Dan kedua, bukan calon presiden. Yang kedua, ya tidak proporsional ya menurut saya, kemampuan gagasan mereka itu sangat sempit ya. Saya pikir belum cocok menjadi calon presiden ya, tapi namanya politik kita nggak tahu ya kan. Tapi kalau kita lihat dari debat kemarin itu, betul-betul mereka belum bisa berkapasitas menjadi calon presiden. Calon menhan pun juga saya rasa, calon menteri pertahanan pun juga belum cocok ya. Mungkin mesti kembali lagi kepada Pak Anies, masih ada peluang 1 periode lagi gubernur DKI Jakarta ya kan. Coba itu trotoar dibereskan ya kan, kata udah dipesan untuk pejalan kaki, pedagang semua, motor semua lewat situ, kemudian jalan numpuk macet. Jadi saya kasih tahu Pak Anies, itu bukan masalah angin yang salah, angin mesti KTP pula. Masalahnya di DKI Jakarta ini trotoar Anda perbesar sehingga mobil itu menumpuk, polusi udara, dan musim kemarau telah terjadi kemarin. Itulah polusi itu, sehingga jangan sampai salah paham, pertanyaan Pak Prabowo 80 triliun itu bukan pribadi, bukan kebijakan Anda. Jadi kebijakan yang diprotes, yang dikritisi oleh Pak Prabowo, yang ditanyakan gitu loh. Jawabannya harus jelas. Kenapa bisa ini kalau memperbesar trotoar itu di Cikini Raya, kemudian tempat saya juga ya kan. Sekarang ya memang betul manfaatnya adalah apa? Diskotik dan bar berdiri banyak sehingga nyaman orang jalan kaki di sana gitu. Tapi kalau pejalan kaki yang untuk pada umumnya yang kata Pak Anies itu kaki itu alat transportasi ya, kaki itu alat transportasi, itu belum pada tempatnya gitu. Terakhir Om,
tentang program Pak Jokowi yang sampai saat ini menjadi polemik, artinya banyak yang kontra ya, kita bicara yang kontra, katanya tentang makan siang gratis itu yang kalau dihitung-hitung itu akan menghabiskan anggaran. Gimana tanggapan Om Bob? Daripada anggarannya buat besarin trotoar ya kan, lebih bagus memang langsung menyentuh kepada masyarakat gitu ya. Itu sebenarnya dana anggaran itu jelas ya, ada kalau nggak salah 400 triliun per tahun atau apa, itu ada semuanya. Jadi itu justru program itu adalah langsung menyentuh kepada kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat itu apa sekarang? Itu menghindari stunting, ya kan? Kemudian mencerdaskan bangsa. Bangsa itu siapa? Ya kita, masyarakat gitu. Jadi jangan sampai salah paham ini semuanya ya. Jadi kalau ada pertanyaan dari masyarakat, wajar kita jawab seperti itu. Tetapi kemudian apa sih pulang baliknya segala macamnya? Jadi kecerdasan anak, kecerdasan bangsa yang kemudian nanti proses hilirisasi yang akan dikembangkan oleh Pak Prabowo yang sudah digadang oleh Pak Jokowi, yang baru digadang dalam konsep pertambangan, itu akan berkembang kepada hampir seluruh sektor sumber daya alam. Itu akan menggali, memperbesar, ya kan, mengekualisir daripada proses yang namanya pendapatan tadinya 1 menjadi 10 gitu. Misalkan 1 triliun menjadi 10 triliun gitu. Jadi berubah. Mengapa? Karena bahan mentah kita itu tidak diekspor langsung tetapi diproduksi di sini. Nah, produksi itulah makin banyak nanti bahan produksi industrialisasi, pabrik-pabrik ya perusahaan-perusahaan produksi akan banyak berdiri. Nah, ketika banyak berdiri di sinilah maka SDM kita di masyarakat dipersiapkan sedini mungkin hari ini ya kan, walaupun ya mungkin bisa jadi ini hilirisasi setelah kalau misalkan pemilu ini selesai, bila mana Pak Prabowo jadi program yang melanjutkan program Pak Jokowi itu salah satunya hilirisasi. Tapi hilirisasinya lebih kaya, lebih luas, yaitu dari berbagai sisi termasuk sumber daya alam. Jadi menurut saya logika sekali kalau seandainya masyarakat dapat program yang langsung menyentuh terhadap masyarakat, anggaran-anggaran tadi itu seperti makanan bergizi dan sebagainya.